Teman-teman sekalian, nggak tepat sih kalau kita membandingkan WSBK dengan MotoGP. Liganya udah pasti beda. Jonathan Rea, pembalap Kawasaki juara WSBK 5 kali berturut-turut, sudah menjelaskan, dan itu ia anggap sebagai bercandaan. Walaupun demikian, kalah performa, di sirkuit-sirkuit tertentu, Superbike mampu juga mencetak waktu per lap yang lumayan. Misalnya, fastest lap yang dicetak Marquez di Jerez tahun 2019, 1 menit 38,051 detik. Fastest lap Bautista membawa Ducati Panigale V4R di Jerez 2019, 1 menit 39,305 detik. Gap waktu fastest lap antara keduanya yang nggak begitu jauh. Ada beberapa faktor yang membuat level Superbike di bawah MotoGP. Pertama adalah putaran mesin. MotoGP revving sampai 17.500, 18.500 rpm. Walaupun sekarang ini Superbike Ducati Panigale V4R revving mencapai 16.500 rpm. Hanya regulasi WSBK 2020 membatasi sampai 16.100 rpm aja. Karena horsepower adalah hasil dari torsi dan putaran mesin, semakin tinggi putaran mesin di mana titik torsi maksimum berada, semakin besar horsepower. Walaupun torsi maksimum Superbike tidak begitu jauh dengan torsi maksimum MotoGP, misalnya 120 Nm. Dari situ kita ketahui bahwa durasi camshaft atau jangka waktu klep intake exhaust pada posisi membuka di MotoGP itu lebih lama dibandingkan durasi camshaft Superbike. Maka, di putaran tinggi, mesin MotoGP punya waktu lebih lama mengisi massa udara ke dalam silinder sebanyak-banyaknya, selanjutnya dibakar bersama bensin dan menghasilkan torsi. Mensupport proses itu, bagian mesin seperti valve area klep intake exhaust, area cross-section di intake exhaust track cylinder head, intake manifold, venturi throttle body, dan banyak lagi, harus disesuaikan supaya kecepatan airflow di RPM ekstrim dapat efektif terpenuhi. Piston Superbike memakai 2 ring kompresi dan ring oli. Sebaliknya MotoGP dengan tujuan mengurangi friksi hanya memakai 1 ring kompresi dan 1 ring oli. Meskipun ada juga Superbike dengan 1 ring kompresi. Piston dengan 1 ring kompresi akan lebih boros oli mesin, nggak cocok untuk Superbike pemakaian jalan raya. Supaya mesin MotoGP stabil di putaran ekstrim, crankcase diciptakan melalui proses billet. Crankcase lebih kaku meminimalkan kelenturan atau flex. Biasanya, crankcase Superbike terbuat dari proses die-cast untuk menekan ongkos produksi. Putaran ekstrim menimbulkan beban tensil yang luar biasa terhadap connecting rod. Dimungkinkan connecting rod memanjang atau stretch 0,2 atau sampai 0,5 mm pada saat piston berubah arah dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dengan itu, connecting rod berbahan super keras dan enteng seperti titanium alloy dipakai oleh MotoGP. Tapi Superbike teranyar sekarang seperti Ducati Panigale V4R sudah memakai titanium connecting rod dari pabrik. Demikian juga Kawasaki ZX-10RR terbaru menggunakan titanium connecting rod merek Penkel. Harganya untuk 4 conrod itu sekitar 4.000 pound sterling atau 73 juta rupiah. Berat keempat titanium conrod sangat ringan, hanya 408 gram. Artinya, berat massa mesin yang berputar resiprokal jadi berkurang signifikan. Efeknya, mesin berputar lebih tinggi lagi. Penkel biasa membuat conrod untuk mesin-mesin F1. Faktor kedua adalah ban. Ban Pirelli Diablo Superbike SC yang dipakai oleh motor-motor WSBK secara struktur dan compound relatif lebih soft dibandingkan ban prototipe Michelin MotoGP. Lebih soft artinya menyediakan grip yang lengket, tapi dengan kompensasi nggak tahan lama, dan akan semakin cepat habis bersamaan temperatur aspal sirkuit yang semakin panas. Ban prototipe MotoGP didesain untuk menghandle 250 horsepower di ban belakang. Hard braking dari kecepatan 350 km memasuki tikungan 1 San Donato, sirkuit Mugello. Ban depan MotoGP menerima beban atau loads besar pada waktu hard braking, kemudian trail braking, motor miring memasuki tikungan. Pada posisi itu, struktur ban tidak begitu berubah signifikan atau deformasi. Apalagi pada waktu di zaman memakai ban depan Bridgestone yang memberikan efek servo pada saat hard braking. Area kontak ban dengan aspal jadi bertambah lebar. Ban Pirelli Diablo Superbike yang dipakai di balapan WSBK dengan bermacam tipe compound yaitu SC0, SC1, SC2, dan seterusnya dijual di toko ban.
sedangkan ban prototipe MotoGP tidak. Top speed Marquez di Qatar 2019 adalah 352 km per jam. Top speed Alvaro Bautista membawa Ducati Panigale V4R di sirkuit yang sama tahun 2019 325 km per jam, race 1. Perbedaan top speed antara keduanya yang cukup jauh. Jadi, sangat dipastikan di trek lurus panjang, MotoGP akan melepas kedikdayaan amunisi horsepower yang ada dengan mudah meninggalkan WSBK. Nah, bagaimana kalau motor-motor WSBK memakai ban prototipe MotoGP? Kemudian, pada bagian mesin tidak ada pembatasan. Untuk mencegah floating dan bouncing di RPM tinggi, menutup klep intake dan exhaust boleh memakai tekanan gas atau pneumatic valve system. Profil camshaft mirip dengan profil camshaft MotoGP. Berikut juga parameter pada cylinder head, intake manifold, throttle body, airbox, fuel, dan exhaust system, dan seterusnya. Walhasil, mesin sanggup revving sampai 18.000 rpm. Power dari 240 horsepower di crankshaft meningkat jadi 260 HP di crankshaft. Hanya chassis motor tetap tidak berubah seperti desain asli dari pabrik. Karakteristik chassis Superbike lebih soft atau fleksibel, kurang cocok untuk hard braking seperti MotoGP. Tapi bagus pada waktu motor miring di mid corner, memberi input lebih baik ke si pembalap bersamaan meredam guncangan. Sebaliknya chassis MotoGP posisi longitudinal lebih kaku, terutama Ducati GP dan Honda RC213V dirancang untuk tetap stabil pada saat hard braking dari kecepatan tinggi dan full gas akselerasi keluar tikungan. Dengan peningkatan spek seperti itu, sangat dimungkinkan motor WSBK mencapai posisi lebih baik dari sebelumnya kalau dijajarkan dengan MotoGP, terutama mengejar gap di sirkuit dengan trek lurus panjang. Kalau elektronik antara WSBK dan MotoGP perbedaannya nggak begitu signifikan, mengingat ECU software MotoGP sekarang yang seragam tidak secanggih racikan in-house masing-masing pabrik zaman dulu. Seperti tadi udah disampaikan bahwa Superbike terbaru sekarang seperti Ducati Panigale 998cc V4R dirancang persis berangkat dari Ducati MotoGP, yaitu pada karakteristik mesin, chassis, dan faktor aerodinamik. Mesin revving tertinggi out of the box redline 16.500 rpm di gear 6. Nggak heran kalau Jonathan Rea bawa Kawasaki ZX-10RR sempat kerepotan ngejar Alvaro Bautista pakai Ducati Panigale V4R di musim balap WSBK 2019. Demikian teman-teman, terima kasih.